Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari berita soloraya.com. Rilisnya surat perintah tugas atau SPT ya bagi tenaga honorer atau pegawai tidak tetap mengakibatkan pegawai non-ASN sudah tidak lagi bekerja di November 2023. Nah, hal itu disebabkan dengan adanya SPT PTT tersebut akan ada penghapusan tenaga honorer atau non-ASN di tahun 2023 pun resmi diberlakukan teman-teman ya. Jadi memang nantinya akan dihapuskan per bulan November 2023. Nah, itu nantinya akan dihapus ya kalau dari surat edaran resmi dari Menpan RB teman-teman ya. Nah, kemudian SPT PTT tersebut dirilis bagi tenaga honorer di seluruh OPD lingkungan pemerintah Kota Bengkulu yang telah selesai dibagikan. Jadi memang dari SPT PTT di daerah Bengkulu teman-teman ya. Dengan demikian, adanya SPT PTT tersebut berarti tenaga honorer hanya diberikan batas waktu bekerja di lingkungan pemerintah yaitu hanya sampai bulan November 2023 saja teman-teman ya. Hal itu juga sejalan dengan surat edaran Menteri Menpan RB tentang kejelasan status kepegawaian tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, pada surat edaran tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018, tenaga honorer sudah tidak termasuk sebagai pegawai yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah, teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini sudah mulai ya teman-teman ya, yang di daerah sudah ada kesiapan ya, termasuk untuk tenaga honorer sudah memberikan solusi ya di daerah. Jadi ini ada persiapan istilahnya ya. Jadi sudah ada SPT ya, surat perintah tugas yang nantinya hanya diberikan kepada PTT ya, pegawai tidak tetap sampai 8 November ya teman-teman ya. Nah, jadi bulan November ini sudah tidak bekerja lagi untuk yang di Bengkulu teman-teman ya. Jadi memang daerah juga bingung juga ya. Nanti kalau ada kebijakan, soalnya kebijakan itu mendadak-mendadak teman-teman ya. Nggak bisa seumpamanya sudah paten ini gitu, ya nggak bisa, nanti kadang-kadang ada kebijakan yang baru teman-teman ya. Jadi ini dari Bengkulu persiapan namanya teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman, perlu diketahui pada regulasi PP nomor 49 tahun 2018 dijelaskan bahwa hanya PNS dan P3KK saja yang bisa bekerja di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah teman-teman ya. Kalau sesuai dengan PP ya nomor 49 tahun 2018 memang isinya hanya PNS dan P3K saja yang bisa bekerja di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah teman-teman ya. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Bengkulu, Ahrawi menjelaskan bahwa terhitung bulan November 2023 maka PTT tidak lagi dipekerjakan oleh pemerintah. Nah, ini dari BKPSDM Kota Bengkulu teman-teman ya. Pemerintah pusat hanya membolehkan pegawai dengan status PNS dan ASN P3K saja yang bisa bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Nah, menurutnya di Bengkulu baru 3 OPD yang telah melakukan rekrutmen P3K sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, 3 OPD yang telah melakukan perekrutan P3K untuk tenaga honorer di daerahnya yaitu adalah Dinas Pendidikan, Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesehatan teman-teman ya. Jadi hanya 3 di daerah Bengkulu. Sementara itu untuk Ahrawi ya menyampaikan bahwa masih ada sekitar 2000 PTT atau tenaga honorer lainnya yang masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat teman-teman ya. Nah, tanggal 28 November 2023 ini seluruh PTT di-off-kan. Jadi mereka sekarang itu bekerja
per 31 Januari sampai 28 November, jadi hanya 11 bulan saja. Namun untuk kejelasan lebih lanjut, kita masih menunggu petunjuk dari Kemenpan RB. Insya Allah sebelum tanggal 28 November ada petunjuk yang jelas, teman-teman ya. Ahrawi juga menjelaskan jika pada akhir November 2023 nanti masih belum ada kejelasan dari pemerintah pusat, maka Pemkot akan kekurangan jumlah tenaga SDM, teman-teman ya. Jadi ini juga menunggu teman-teman ya. Jadi masih menunggu untuk per tanggal 28 November, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan jangan sampai di-off-kan dulu ya. Soalnya nantinya juga kasihan kepada teman-teman kita yang bekerja menjadi honorer ya. Dan juga pemerintah daerah maupun pusat juga masih butuh untuk tenaga honorer untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, jadi ya mudah-mudahan ada solusi yang adil, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.